Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Al-Muzaki dengan NPM 2415061121 dari Departemen Pendidikan dan Pengembangan Diri Divisi Pendidikan. Di sini saya ingin membuat video mengenai analisis study case, di mana pada kesempatan kali ini saya berasal dari kelompok satu, yang di sini kami bertugas untuk menganalisis study case pada amandemen sistem kaderisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung. Baik, langsung saja kita mulai ke analisis yang pertama dari amandemen sistem kaderisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung ini. Yang pertama ada identifikasi kebijakan. Kebijakan yang terdapat pada study case ini adalah amandemen mengenai sistem kaderisasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung yang mengatur pelaksanaan kaderisasi organisasi mahasiswa agar lebih terstruktur, sistematis, dan juga sesuai dengan aturan universitas yang berlaku. Kemudian, ruang lingkup dari kebijakan ini meliputi yang pertama pembentukan komite kaderisasi sebagai lembaga pelaksanaan kaderisasi yang terstruktur, kemudian penetapan hak dan kewajiban peserta, pemateri, komite, juga pengurus Ormawa, selanjutnya pengaturan kode etik, yang selanjutnya ada kewajiban penerapan pedoman seperti LKMM KTD dan juga LKMM TD sebagai acuan dasar seluruh alur dari kaderisasi. Kemudian ada kewajiban penyusunan buku panduan kaderisasi sebagai dokumentasi resmi setiap Ormawa. Selanjutnya, terdapat analisis dari dampak kebijakan tersebut. Yang pertama ada dampak positif, di mana dampak positif yang dapat kita rasakan, yang pertama adalah Ormawa memiliki kerangka hukum yang jelas dalam menjalankan kaderisasi sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dari wewenangnya sendiri. Kemudian, perlindungan peserta lebih terjamin karena adanya larangan kontak fisik yang mencederai serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang terstruktur. Kemudian kaderisasi menjadi lebih terstandar dan juga terukur karena mengacu pada pedoman LKMM yang diakui secara nasional oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya, terbentuknya akuntabilitas organisasi melalui kewajiban laporan pertanggungjawaban atau LPJ dan koordinasi dengan pejabat fakultas. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kader melalui orientasi pengembangan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan juga manajemen organisasi. Yang terakhir, ada memperjelas tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia, pemateri, mentor, hingga pengurus organisasi. Selanjutnya, terdapat dampak yang perlu kita antisipasi pula dari kebijakan ini. Yang pertama adalah Ormawa yang sebelumnya menjalankan kaderisasi secara informal atau berbasis tradisi perlu melakukan penyesuaian besar dalam waktu yang terbatas. Kemudian, jikalau sosialisasi tidak dilakukan secara merata, ada resiko kesenjangan pemahaman antara Ormawa dalam mengimplementasikan peraturan ini. Selanjutnya, beberapa budaya kaderisasi lama itu kemungkinan tidak dapat lagi diterapkan karena itu sangat bertentangan dengan aturan anti kekerasan dan kode etik yang telah ditetapkan pada kebijakan. Yang ketiga ada efektivitas kebijakan. Secara substansi, kebijakan ini dinilai sudah cukup efektif apabila diimplementasikan dengan baik, dengan beberapa alasan yang mendukung penilaian, antara lain, yang pertama adalah komprehensif, yaitu mengatur seluruh siklus kaderisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pasca kegiatan. Yang kedua, terukur. Dengan adanya indikator yang konkret seperti minimal 3 kali evaluasi selama kegiatan dilakukan, kemudian koordinasi minimal 4 kali dengan pejabat fakultas, dan juga tenggat revisi 14 hari kerja, menunjukkan kebijakan ini dapat dipantau pelaksanaannya. Kemudian berpijak pada regulasi nasional, di mana kewajiban mengacu pada LKMM KTD dan juga LKMM MTD yang memastikan kualitas kaderisasi tidak bergantung semata pada tradisi internal yang subjektif. Namun demikian, efektivitas sangat bergantung pada 3 faktor kunci. Yang pertama ada mekanisme pengawasan yang konsisten, kemudian kapasitas komite kaderisasi di masing-masing Ormawa, dan yang terakhir penegakan sanksi yang tidak pandang bulu. Tanpa ketiga hal tersebut, peraturan ini beresiko hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang nyata. Selanjutnya terdapat kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, di mana berdasarkan analisis dari kebijakan amandemen kaderisasi ini, kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, amandemen ini secara eksplisit merujuk pada dan selaras dengan regulasi-regulasi berikut. Yang pertama ada SK Mendikbud nomor 155 tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Yang kedua ada Statuta Universitas Lampung tahun 2009 pada pasal 61 sebagai dasar kelembagaan
Kemudian ada peraturan rektor di nomor 18, 25, dan juga 3 di tahun 2021, 2020, dan 2017 tentang organisasi kemahasiswaan, hak dan kewajiban mahasiswa, dan juga penghargaan dan sanksi mahasiswa. Kemudian terdapat Konstitusi Kekeluargaan Besar Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2020, kemudian pedoman LKMM, PRATD, dan juga LKMMTD dari Kemendikbudristek sebagai acuan kurikulum kaderisasi nasional. Kebijakan ini tentunya dirancang sebagai turunan langsung dari regulasi-regulasi di atas, sehingga secara hierarki hukum sudah selaras. Larangan kekerasan fisik dan verbal dalam kaderisasi juga selaras dengan pasal 30 Statuta Universitas Lampung yang secara eksplisit dijadikan sebagai rujukan pada pasal 4 ayat 2 dari dokumen ini. Yang dimana di sini ada sikap dan juga strategi organisasi mahasiswa. Sebagai respon terhadap kebijakan ini, organisasi mahasiswa ini perlu mengambil langkah-langkah berikut secara proaktif. Yang pertama adalah menyesuaikan sistem kaderisasi internal dengan aturan baru secara bertahap dan juga terstruktur, yang dimulai dari audit terhadap praktik kaderisasi yang selama ini berjalan. Kemudian menyusun buku-buku panduan kaderisasi yang jelas, mudah dipahami dan telah dapat disahkan dari Ketua Ormawa, Ketua Komite Kaderisasi dan juga Pembina, kemudian memberikan pelatihan kepada panitia dan juga mentor mengenai etika dalam kaderisasi, komunikasi yang baik, serta pemahaman hak serta kewajiban dari peserta. Kemudian mengutamakan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan juga pengembangan, yang dimana kemampuan mahasiswa ini dibandingkan mempertahankan budaya senioritas dan juga tidak relevan. Selanjutnya ada melakukan evaluasi rutin setelah kegiatan kaderisasi selesai dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan perbaikan dari program selanjutnya. Kemudian menjalani komunikasi aktif dengan pembinaan organisasi dan pihak fakultas untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aturan yang telah berlaku. Selanjutnya, menjadikan kaderisasi sebagai sarana pembelajaran dan juga pengembangan diri, bukan sebagai ajang intimidasi dan juga tekanan terhadap mahasiswa baru. Baik, kesimpulan dari study case analisis amandemen kaderisasi ini, yang dimana amandemen PKBM kaderisasi Fakultas Teknik Universitas Lampung merupakan langkah maju dalam tata kelola kaderisasi yang lebih manusiawi, terstruktur, dan juga akuntabel, di mana kebijakan ini tentunya bisa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas organisasi mahasiswa karena telah memperjelas mekanisme kaderisasi serta melindungi hak seluruh pihak yang terlibat dalam kaderisasi. Kemudian tantangan utamanya ini tentunya bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada implementasi dan juga pengawasan di lapangannya. Oleh karena itu, Ormawa perlu memberikan pendampingan yang memadai agar peraturan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi panduan nyata dalam pelaksanaan kaderisasi yang bermartabat dan juga berkualitas. Sekian hasil video study case mengenai analisis amandemen kaderisasi dari saya, dari Departemen Pendidikan dan Pengembangan Diri Divisi Pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga study case analisis yang saya buat ini. Terima kasih.